Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Maprilungi akan mempresentasikan hasil analisis sengketa merek antara Pirkardin Indonesia dengan Pirkardin Prancis. Kasus ini membahas sengketa merek di mana Pirkardin adalah rumah mode asli dari Prancis dengan pengusaha lokal Alexander Satrio Wibowo. Awal mula terjadinya ketika Alexander Satrio Wibowo mendaftarkan dan menggunakan merek Pirkardin di Indonesia sejak tahun 1977. Produk fashion ini berupa pakaian lokal dan dipasarkan di Indonesia dengan mencantumkan label Made in Indonesia dan nama pabrik di setiap produknya. Menurut pihak lokal, hal tersebut untuk memberikan pembeda kepada konsumen bahwa produk tersebut diproduksi di Indonesia. Sementara itu, Pirkardin Prancis sebagai pemilik asli dari merek internasional baru mendaftarkan merek ini di Indonesia pada tahun 2009, di mana terjadi keterlambatan kurang lebih 32 tahun sejak merek tersebut telah didaftarkan oleh pengusaha lokal di Indonesia yaitu Alexander Satrio Wibowo. Dalam kasus ini, Pirkardin Prancis memiliki hak eksklusif karena merupakan pemilik orisinal sekaligus pemegang reputasi yang sah atas nama merek tersebut di dunia internasional. Sesuai hak atas merek sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar berhak atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam hukum merek, Indonesia menerapkan sistem first to file, yaitu hak eksklusif diberikan kepada pihak yang mendaftarkan merek pertama kali ke negara. Akan tetapi, sistem first to file ini memiliki pengecualian mutlak berupa asas etikat baik. Perlindungan hukum tidak akan diberikan kepada pendaftar pertama jika pendaftaran tersebut didasari oleh etikat buruk untuk meniru merek terkenal. Meskipun Alexander mendaftar lebih cepat di Indonesia pada tahun 1977, posisi hukum Pirkardin Prancis dianalisis lebih kuat secara material karena mereka adalah pihak yang menciptakan, mempopulerkan, dan memiliki hak orisinal atas merek tersebut sejak tahun 1950. Dalam kasus ini, Alexander sebagai pihak pengusaha lokal yang mendaftarkan merek Pirkardin di Indonesia pada tahun 1977 seharusnya tidak dapat meloloskan pendaftarannya karena nama tersebut meniru nama desainer dunia. Penggunaan unsur kata yang identik tanpa izin dikategorikan sebagai tindakan beretika tidak baik untuk membonceng ketenaran. Apabila pengusaha lokal menggunakan elemen nama utama yang sama persis tanpa persetujuan dari pemilik asli, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak merek. Pelanggaran tersebut secara substansi hukum tetap terpenuhi meskipun pengusaha lokal menyertakan label pembeda berupa kata Made in Indonesia. Selain itu, Pirkardin Prancis juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain di Indonesia untuk memproduksi pakaian resmi mereka sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang Merek. Namun meskipun lisensi atau izin produksi diberikan kepada pihak lokal lain, hak dasar atas merek tersebut secara orisinalitas tetap berada pada rumah mode Pirkardin Prancis. Dari kasus sengketa merek Pirkardin ini menunjukkan adanya benturan prinsip first to file dengan perlindungan merek terkenal internasional. Walaupun pengusaha Indonesia sudah mendaftarkannya terlebih dahulu, tetapi pihak Pirkardin punya hukum yang lebih kuat karena mereka adalah pemilik original dan pemegang reputasi atas merek internasional tersebut yang telah mengantongi hak eksklusif sejak tahun 1974 sesuai dengan pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa merek terkenal lintas negara termasuk ke dalam objek yang wajib dilindungi dalam hak kekayaan intelektual guna mencegah persaingan tidak sehat. Jadi di sini Pirkardin dapat dasar perlindungan hukum sejak dibangunnya reputasinya secara global dan didaftarkan di negara asalnya pada tahun 1974.